Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 24109117100002. Sini saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjelaskan anatomi permukaan dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Baik, in- poin pembelajaran anatomi permukaan, dasar-dasar dan istilah anatomi, bagian-bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Lanjut, sebelumnya, apa itu anatomi permukaan? Anatomi permukaan adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari luar tubuh, tanpa perlu pembedahan internal. Ini mencakup identifikasi fitur-fitur eksternal tubuh seperti otot, tulang, dan tonjolan lainnya, serta hubungannya dengan organ-organ dan jaringan yang ada di bawah kulit. Next. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada bidang transversal atau bidang yang yang membagi antara bidang bawah dan bidang atas. Terus ada bidang sagital. Bidang sagital ini membagi antara bidang kiri dan bidang kanan. Yaitu selanjutnya bidang frontal. Bidang frontal ini membagi antara bagian tubuh depan dan bagian tubuh belakang. Nah, di sini ada posisi anatomi, berdiri tegak lurus, tangan menghadap ke depan. Next. Nah, di sini ada anatomi aksial dan anatomi apendikular. Nah, jika manusia tidak memiliki anatomi aksial ini, manusia tidak bisa hidup karena tanpa ini adalah pusat tubuh atau inti tubuh. Tetapi kalau anatomi apendikular atau anggota gerak tubuh, jika manusia tidak memiliki ini masih bisa hidup, tetapi ini apa kualitas hidup berkurang. Nah, lanjut bisa dilihat ada struktur-struktur dari kepala sampai kaki. Ini ada kepala, leher, dada, perut, pinggang, sampai ke kaki. Next. Nah, kita mulai dari kepala, kaput, dan leher atau kolum. Di sini di kaput ada rambut. Nah, rambut ini berfungsi melindungi kepala dari terik matahari secara langsung dan ber- dapat berfungsi jika ketika rambut terkena air tidak langsung jatuh ke wajah, mengenai wajah, tetapi mengarah ke samping, ke belakang, kiri kanan. Nah, lanjut ke alis. Nah, di sini alis kenapa berbentuk seperti bulan sabit? Karena jika air turun tidak langsung mengenai mata, tetapi mengikut alur rambut ke sebelah luar, sebelah pinggir mata, agar tidak mengenai langsung ke mata. Nah, lanjut lanjut ke hidung atau nasal. Kenapa lubang hidung ini mengarah ke bawah? Kenapa tidak ke depan? Karena kalau misalnya lubangnya di depan, udara dan debu langsung masuk. Dan kenapa hidung bukan tulang yang keras atau dibuat ini jadi tulang kartilago atau tulang rawan karena agar kita tidur itu tidak kan kita tidur tengkurap bolak-balik kiri kanan tidak agar tidak gampang patah kalau tulang keras kan bisa-bisa patah makanya dibuat jadi tulang rawan atau tulang kartilago. Nah, lanjut ke telinga. Nah, di sini telinga memiliki daun telinga yang berfungsi mengumpulkan gelombang suara. Dan misalnya manusia tidak memiliki daun telinga, maka kemampuan menangkap suara itu menurun. Nah, lanjut ke mata. Nah, mata ini
Fungsinya untuk penglihatan, mengumpulkan cahaya yang masuk. Terus lanjut ke bibir atau mulut. Nah, di bibir atau mulut ini, berfungsi sebagai masuk dan keluarnya makanan dan minuman. Nah, di sini bisa dilihat serta udara seartikulasi suara dan berbicara. Lanjut, kolom atau leher. Nah, kolom ini berfungsi sebagai menghubungkan kaput dan kolom dan juga sebagai penahan kepala. Ketika terus ketika terus membuat fleksibilitas pergerakan kepala menunduk menoleh kiri kanan. Lanjut ke toraks atau dada. Nah, di sini bisa dilihat ada otot-otot, ada bagian-bagian klavikula dan lain-lain. Lanjut. Nah, di dalam toraks ini ada kardium atau jantung. Di dalam ini bisa dilihat jantung. Jantung ini ada jantung atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, aorta, arteri pulmonalis, vena cava, dan vena pulmonalis. Nah, jantung ini sebagai alat vital yang berfungsi memompa darah mengalirkan darah ke seluruh tubuh agar kita bisa hidup. Nah, lanjut. Sini ada abdomen atau perut. Nah, abdomen ini bisa dilihat. Di sini ada korpus sterni, ada proses ini. Nah, di dalam abdomen ini ada 9 regio yang berfungsi memudahkan para tenaga medis ketika ada seseorang mengalami keluhan di bagian abdomen atau perut agar memudahkan mereka untuk menentukan penyakit apa yang diderita. Nah, sini bisa dilihat adanya selanjutnya ada pelvis atau alat reproduksi. Sini kita bisa bedakan alat reproduksi wanita dan pria itu beda. Nah, kalau di pria itu ada penis, kalau di wanita ada vagina. Nah, di area reproduksi ini akan tumbuh rambut-rambut yang berfungsi sebagai melindungi alat reproduksi dari bakteri dan kuman dan menjaga suhu bagian sini. Nah, lanjut di ekstremitas atas atau anggota gerak atas ini bisa dilihat ada nih, ada tri, triples brachii, ada brachii bicep dan telapak tangan atau longitudinalis, jari-jari. Nah, ini tampak anterior dan ini tampak posterior. Nah, di tampak posterior bisa kelihatan ada deltoideus. Nah, bisa dilihat selanjutnya ada ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah ini anggota gerak bawah, yaitu bisa dilihat ada tumit atau tuber calcaneae, ada digitorum longus atau punggung kaki, ada otot-otot yang lain. Lanjut. Nah, ini yang tadi dijelaskan, ekstremitas atas dibagi tiga, ekstremitas bawah dibagi tiga. Ekstremitas atas ada brachium, yaitu lengan atas, antebrachium lengan bawah, manus tangan atau telapak tangan. Ekstremitas bawah ada femur, paha, terus ada kras, ada pes. Kras itu betis, pes itu kaki. Di sini ada kaput, itu kepala, kolom leher, toraks dada, abdomen itu perut, pelvis
ada pelvis. Nah, dari pembelajaran anatomi ini kita harus bersyukur karena Allah atau Tuhan telah membuat anatomi yang berfungsi sesuai bidang masing-masing. Jadi kita harus selalu bersyukur karena anatomi ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, apabila ada kesalahan dan kesalahan kata dari saya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.